Halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underland Movie akan mengisahkan alur cerita film dari The Mountain 2 yang dirilis pada tahun 2016. Film ini mengisahkan tentang penyelamatan seorang wanita jurnalis asal Turki yang diculik oleh teroris ISIS saat dia sedang meliput sebuah cerita tentang orang-orang Yezidi. Sebuah pasukan khusus Turki yang dipimpin oleh Komandan Faisal dikirim untuk menyelamatkan wanita jurnalis tersebut. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Berawal dari diperlihatkannya sekelompok teroris ISIS yang sedang menyandra seorang jurnalis wanita asal Turki bernama Ceyda. Sambil direkam, wanita itu dipaksa untuk membaca sebuah naskah yang berisi penyesalannya karena telah meliput keadaan orang-orang Yezidi di perbatasan Irak. Namun wanita itu menolak membaca naskah itu dan berkata kalau dia tidak menyesali apapun dan lebih memilih untuk dieksekusi mati daripada harus menuruti perintah para teroris itu. Pişman değilim. Pişman değilim. بلش حمى Kes. Tidak jauh dari lokasi itu terlihat beberapa orang yang menggunakan jubah mengawasi sekelompok ISIS itu. Kemudian kita akan dibawa flashback sebelum situasi itu terjadi. Di sebuah restoran terlihat dua orang pria bernama Bekir dan Ogus. Mereka berdua adalah tentara reguler Turki. Saat itu Ogus mengajak Bekir untuk mendaftarkan diri bergabung menjadi pasukan khusus Turki. Namun Bekir menjawab dia tidak akan diterima karena saat itu kakinya sudah cedera parah setelah menjalani misi sebelumnya. Namun Ogus terus berusaha meyakinkan Bekir, dan akhirnya mereka berdua memutuskan untuk mendaftarkan diri bergabung menjadi anggota pasukan khusus Turki. Ketika sedang diinterview, sang sersan menolak menerima mereka karena mereka memiliki riwayat cedera, di mana Ogus pendengarannya sedikit berkurang setelah dioperasi dan Bekir mengalami cedera di kakinya. Saat itu seorang letkol yang bernama Faisal mendengar percakapan interview mereka. Kemudian Faisal mengambil alih interview itu. Letkol Faisal menjelaskan ke mereka tentang kekompakan dalam sebuah tim. Dia juga menyinggung tentang misi rahasia mereka sebelumnya yang dipimpin oleh temannya yaitu Kapten Yasar yang telah tewas dalam misi tersebut. Dan keputusannya mereka berdua pun ditolak. Namun Ogus dan Bekir mencoba meyakinkan Letkol Faisal. Mendengar perkataan mereka, akhirnya Letkol Faisal menerima mereka dengan syarat mereka harus menyelesaikan pelatihan militer khusus selama 2 bulan. 2 ayınız var. İyi hazırlanın. Elemede kursta cehennem olacak. Kemudian Letkol Faisal mengumpulkan calon pasukan khususnya dari 200 bintara yang akan mengikuti pelatihan tersebut. Letkol Faisal berkata hanya 20 orang yang terpilih yang akan bergabung dengan tugas aktif. Sang Letkol juga memberitahu bahwa sebagai pasukan khusus, tugas mereka adalah rahasia dan akan dilupakan. Mereka tidak akan dikenang atau mendapatkan ketenaran karena nama mereka tidak akan pernah dikenal sebagai seorang pahlawan. Doğamız tüm benliğimizle Türk milletine hizmet etmek. Hakkımızda şarkılar söylenmeyecek. Başarılar arkadaşlar. Saat sedang beristirahat setelah latihan, Bekir malah disuruh oleh sang pelatih untuk kembali memutar lintasan dengan diberikan batas waktu selama 30 detik dan jika dia gagal maka dia dan Ogus akan dijadikan sebagai pasukan cadangan. Bekir yang kakinya cedera terus berlari sambil menahan rasa sakitnya. Namun dengan sekuat tenaga akhirnya Bekir berhasil melewati tantangan sang pelatih tepat waktu. Setelah itu sang pelatih berkata kepada Bekir kalau Bekir akan mendapatkan terapi khusus untuk kakinya yang cedera karena dia telah berhasil menyelesaikan tantangan dari sang pelatih. Acıdan ağlayacaksın. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Ayağa kalk. Setiap hari mereka terus dilatih dengan keras agar menjadi pasukan khusus yang tangguh. Bekir juga diberikan fasilitas terapi untuk menyembuhkan cedera kakinya. Mereka terus berlatih. Namun pada latihan terakhir mereka akan disiksa layaknya tahanan. Banyak dari mereka yang menyerah namun tidak dengan Bekir dan Ogus. Mereka terus bertahan bahkan sampai melewati batas rekor penyiksaan. Akhirnya setelah lolos dari pelatihan itu, mereka mendapatkan baret pasukan khusus Turki. Aramıza hoş geldiniz arkadaşlar.
Setelah itu mereka diturunkan dalam sebuah misi. Mereka diberangkatkan dengan pesawat dan diterjunkan di titik lokasi yang sudah ditentukan. Kemudian kita akan dibawa kembali ke situasi di mana Ceyda sedang disandra. Beberapa orang yang memakai jubah tersebut ternyata adalah pasukan khusus Turki yang sedang menyamar dan mengawasi menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Tidak lama kemudian salah satu dari mereka memberi kode untuk menyerang para teroris itu. Oku fırlatmak için. Sekelompok pasukan ISIS itu berhasil mereka lumpuhkan. Ternyata misi mereka saat itu adalah untuk menyelamatkan Ceyda. Setelah itu mereka membawa Ceyda ke tempat yang aman. Mereka merencanakan rute perjalanan yang aman untuk kembali ke markas dari pasukan ISIS. Kemudian Ceyda menghampiri mereka dan bertanya kenapa mereka hanya menyelamatkan dirinya saja dan tidak menyelamatkan jurnalis lainnya. Letkol Faisal menjelaskan kalau tugas mereka hanya menyelamatkan warga Turki. Dan karena jurnalis lainnya bukan orang Turki, Letkol Faisal tidak mau membahayakan nyawa anak buahnya untuk menyelamatkan mereka. Setelah itu mereka kembali bergerak. Bekir. Emredin komutanım. Oğuz'la siz öncesiniz. Dalam perjalanan, anggota yang bernama Mustafa memberikan kamera milik Ceyda dan berkata kalau dia diizinkan memotret apapun tetapi dia dilarang memotret anggota pasukan khusus. Dan saat itu mereka menemukan beberapa mayat warga Yazidi yang menjadi korban kekejaman ISIS. Mereka dibantai oleh ISIS karena memiliki keyakinan yang berbeda. Tidak lama kemudian sekelompok ISIS datang dan mendekat ke arah mereka. Letkol Faisal meminta serangan artileri untuk membombardir sekelompok ISIS itu. Şunları aydınlatın. Setelah itu, Letkol Faisal menghubungi markas pusat untuk memberitahu posisi mereka. Markas pusat mengatakan kalau mereka sudah dikepung oleh 2000 tentara ISIS yang bergerak untuk menutup wilayah perbatasan di daerah tersebut. Ceyda memberitahu tempat yang cukup aman untuk mereka bersembunyi sementara. Kemudian mereka tiba di tempat sebuah makam Raja Akadia yang bernama Sargon. Beberapa anggota diperintahkan menyisir tempat itu untuk memastikan keamanan di sana. Namun saat itu mereka menemukan beberapa anggota ISIS yang sedang memasang bom di makam tersebut. Mereka berusaha menghentikan aksi sekelompok ISIS itu. Akhirnya mereka berhasil menjatuhkan sekelompok ISIS itu dan berhasil menjinakkan bom di detik-detik terakhir. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan mereka melihat beberapa warga yang sedang disandra oleh sekelompok ISIS. Pasukan khusus Turki bergerak perlahan mendekati lokasi tersebut dan kontak senjata pun terjadi. Mereka berhasil menghabisi sekelompok ISIS itu dan menyelamatkan para sandera. Salah satu sandera yang sekarat merupakan seorang pria dari pasukan Kurdi Irak. Dia meminta kepada Letkol Faisal untuk menyelamatkan dua sandera lainnya, yaitu seorang wanita yang bernama Nabat dan anak gadis yang bernama Enegul. Dia juga meminta kepada Letkol Faisal untuk membunuhnya dan mengakhiri penderitaannya. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Mereka hampir sampai di tempat pendaratan helikopter yang akan menjemput mereka. Namun sebelum itu mereka harus melewati sebuah desa yang bernama Cardak. Dengan berhati-hati mereka memasuki desa tersebut. Dan ternyata desa itu adalah desa tempat tinggal Enegul. Enegul pun akhirnya kembali ke pelukan ibunya.
aleyküm. Aleykümselam. Di desa itu hanya tersisa satu pejuang yang bernama Boran. Boran mengatakan warga desa di sana hanya berjumlah 25 orang dewasa dan 15 orang anak-anak. Boran mengajak mereka untuk beristirahat di rumahnya. Markas pusat kembali menghubungi mereka dan memberikan informasi kalau pasukan ISIS telah berhasil menghancurkan tentara Irak dan Kurdi, dan batalion utama mereka sedang mengarah ke desa terakhir, yaitu desa Cardak. Boran yang mendengarnya pun pasrah akan nasib desanya. Ceida meminta Letkol Faisal untuk membantu warga desa di sana dari serangan ISIS. Namun Letkol Faisal menolak karena misi utama mereka hanyalah menyelamatkan Ceida. Baginya keberhasilan misi adalah hal yang utama dan keselamatan anggotanya adalah tanggung jawabnya. Bu köyün ne günahı var? Buradaki insanların ne suçu var? Enigül gel buraya. O kızın başına ne gelecek komutanım? Anlatın bilsin. Gerçek cesaret bu kızı. Ben korkak olmak istiyorum. Keesokan harinya sebuah helikopter diberangkatkan untuk menjemput Ceida di sebuah bukit. Tapi ternyata seluruh penduduk desa Cardak juga dibawa ke sana. Para anak-anak diutamakan untuk dievakuasi terlebih dahulu. Ceida bingung melihat apa yang dilakukan oleh Letkol Faisal. Sebelum Ceida pergi, Letkol Faisal meminta Ceida untuk berjanji tidak akan menulis dan mempublikasikan tentang hal yang terjadi saat itu, dan membiarkan selamanya menjadi rahasia. Ceida pun berjanji akan merahasiakannya. Sebelum Ceida pergi, Letkol Faisal memberikan sebuah surat dan meminta Ceida untuk membukanya sesampainya di tempat tujuan. Setelah itu, helikopter pun berangkat menuju Turki. Kemudian markas pusat menghubungi Letkol Faisal dan memarahi sang Letkol. Markas pusat bertanya apa alasan mereka tidak ikut kembali bersama helikopter. Letkol Faisal berkata kalau badai akan datang sehingga dia meminta helikopter untuk pergi lebih awal. Kemudian semua anggotanya memberi konfirmasi kepada markas pusat bahwa benar cuaca di sana akan memburuk. Markas pusat pun akhirnya percaya dan akan mengirimkan helikopter lagi besok harinya. Setelah itu, Letkol Faisal meminta anggotanya untuk mengibarkan bendera Turki di desa tersebut dan akan melindungi desa itu sebagai tanah air. Burası bugün vatan toprağı. Mereka mengumpulkan persenjataan yang tersisa dan membagi tugas untuk masing-masing posisi. Letkol Faisal mengatakan kalau dia membutuhkan seseorang untuk membawa amunisi. Lalu Nabat berkata akan ikut membantu mereka. Setelah persiapan selesai, mereka saling berbagi cerita sambil menunggu kedatangan pasukan ISIS. Tidak lama kemudian, anggota yang bernama Arif memberitahu kalau pasukan ISIS sudah dekat. Arif menginformasikan batalion ISIS itu membawa sekitar 200 orang dan 8 kendaraan taktis serta 1 tank Abram. Mereka pun bergerak ke posisi masing-masing. Ketika konvoi pasukan ISIS semakin mendekat dan tepat berada di lokasi bom yang sudah mereka pasang, mereka langsung meledakkannya. Kemudian mereka menembaki pasukan ISIS yang masih selamat dari ledakan itu. Amunisi mereka semakin menipis dan mereka semakin terpojok. Ketika mereka bergerak mundur, Nabat sempat tertembak di kakinya. Begitu juga dengan Boran yang terkena tembakan di perutnya. Mustafa yang tertangkap mengorbankan dirinya dengan meledakkan granat bersama dirinya. Mereka yang tersisa bergerak mundur ke pos pertahanan terakhir. Sementara pasukan ISIS terus menyerang mereka. Dengan amunisi yang tersisa, mereka terus bertahan. Salah satu anggota ISIS dengan bom di tubuhnya berlari ke arah pos pertahanan terakhir. Letkol Faisal mencoba menahannya, namun anggota ISIS lainnya menembaki sang Letkol. Akhirnya pertempuran berakhir dan pasukan khusus Turki berhasil menumbangkan batalion utama ISIS. Helikopter yang membawa Ceida telah sampai di Turki.
Cheida membaca surat yang diberikan oleh Letkol Fashel. Surat itu berisi tentang keinginan sang Letkol kepada putrinya yang telah meninggal dunia. Jika putrinya masih hidup, sang Letkol ingin putrinya menjadi seperti Cheida, menjadi seorang wanita yang baik hati, memiliki pengetahuan yang luas dan suka dengan tantangan. Di detik-detik kematiannya, Letkol Fashel meminta semua anak buahnya untuk tidak melupakan kenangan saat bersama dirinya. Gimana filmnya? Seru kan? Tapi yang saya heran, tentara Turki kan punya banyak senjata tuh. Nah, kenapa nggak ditembak aja itu yang bawa bom lari ke pos pertahanan terakhir? Kan alhasil Letkol Fashel masih bisa hidup harusnya. Tapi ya udahlah, yang penting kalian terhibur dan saya juga dapat adsense dari video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.